أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله आज मैं तेरी तबलीग को Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku pecinta Islam damai dan pecinta NKRI, saya telah menyampaikan MUI memfatwakan Ahmadiyah bukan Islam, sesat dan menyesatkan berdasarkan studi kepustakaan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad yang dipahami menurut cara paham MUI. Saya juga telah menyampaikan MUI telah membuat narasi Ahmadiyah tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Khotamun Nabiyyin. Ahmadiyah punya Nabi baru ke-26, punya kalimah syahadat baru, punya kitab suci baru, dan punya kiblat baru. Fatwa dan narasi MUI berhasil membentuk opini publik tanah air, sehingga lahirlah Ahmadiyah versi baru, yaitu Ahmadiyah versi MUI. Saya juga telah menyampaikan, benar Hadrat Mirza Ghulam Ahmad dalam karya-karya tulisnya menyatakan dirinya sebagai Nabi. Namun beliau menolak disebut Nabi dalam arti seperti yang dipahami, dinarasikan, dan dipropagandakan MUI. Lalu seperti apakah Ahmadiyah itu? Dan siapakah sesungguhnya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah itu? Inilah the real Ahmadiyah. Saya sajikan buat Anda, pecinta Islam damai dan pecinta NKRI. Ahmadiyah bukan agama, pula bukan partai politik. Ahmadiyah adalah organisasi dalam Islam, sama seperti NU, seperti Muhammadiyah, seperti Persatuan Islam atau Persis, dan lain-lain. Ahmadiyah didirikan oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad 1835-1908 di Ludhiana, India pada 23 Maret 1889 Masehi, bertepatan dengan tahun 1306 Hijriah. Ahmadiyah didirikan atas perintah ilahi melalui ilham yang diterima Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam. Isna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, innal lazina yubayi'unaka innama yubayi'unallah yadullahi fauqa aidihim. Buatlah bahtera itu dengan pengawasan petunjuk wahyu kami. Orang-orang yang baiat kepada engkau, sesungguhnya mereka baiat kepada Allah. Tangan Allah ada di atas tangan mereka. Bahtera Nuh, Jemaat Ahmadiyah Indonesia 2010, halaman 3i. Ahmadiyah didirikan dengan misi yuhyidina wa yuqimus syari'ah liyudhhirahu ala dini kullih, menghidupkan kembali agama dan menegakkan syariat Islam dan memenangkan Islam di atas semua agama. Misi Ahmadiyah saat ini telah tersebar di 214 negara dengan jumlah pengikut lebih dari 200 juta jiwa. Nama Ahmadiyah diberikan bukan karena sang pendiri bernama Ahmad. Nama Ahmadiyah diambil dari nama lain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ahmad. As-Sof ayat 6, Bukhari dan Muslim. Diberi nama Ahmadiyah menurut sang pendiri karena zaman ini adalah zaman kebangkitan kembali Islam untuk kedua kalinya dan untuk selama-lamanya,
yang akan dicapai dengan spirit sifat Ahmadnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rohani Hazain, jilid 15, halaman 526-528. Misi Ahmadiyah, yuhyidina wa yuqimu syariah, liyudhirahu ala dini kulih, pun akan ditempuh dengan spirit Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terhimpun dalam nama Ahmad, yaitu dengan cara-cara terpuji, dengan santun dan damai, dengan ketinggian dan keindahan akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahmadiyah adalah organisasi Islam yang toleran dan damai. Kemana dan dimanapun Ahmadiyah mengembangkan sayap dakwahnya, di sana ia mengkampanyekan toleransi dan perdamaian. Tema-tema kampanye Ahmadiyah di seluruh dunia: loyalty, kesetiaan; freedom, kemerdekaan; equality, kesetaraan; dan respect, menghargai, menghormati. Moto Ahmadiyah, Islam, peace, damai. Ahmadiyah, love for all, hatred for none. Cinta untuk semua, kebencian tidak ada untuk seorang pun. Ahmadiyah berakidah sesuai dengan akidah 6 rukun iman dan beribadah sesuai dengan 5 rukun Islam. 6 rukun iman Ahmadiyah: 1. Iman pada Allah; 2. Iman pada malaikat-malaikat Allah; 3. Iman pada kitab-kitab Allah; 4. Iman pada rasul-rasul Allah; 5. Iman pada hari akhirat; dan 6. Iman pada takdir baik dan buruk. 5 rukun Islam Ahmadiyah: 1. Syahadat; 2. Sholat; 3. Puasa; 4. Zakat; 5. Haji. Ahmadiyah mengikrarkan 2 kalimah syahadat. Syahadat Ahmadiyah: asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau lengkapnya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad yang diikrarkan dalam kalimat syahadat adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib dari Mekah Al-Mukarramah, bukan yang lain. Ahmadiyah juga menunaikan ibadah haji. Ibadah haji Ahmadiyah ditunaikan ke Tanah Suci Mekah, bukan ke tempat yang lain. Ahmadiyah meyakini Allah itu Esa dan Muhammad adalah Nabi dan Rasulnya. Ahmadiyah meyakini Islam adalah agama yang terakhir dan tersempurna, Khotamul Adyan. Al-Quran adalah kitab suci terakhir dan tersempurna, Khotamul Kutub. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir dan tersempurna, Khotamun Nabiyyin. Keyakinan Ahmadiyah ini final, tidak bisa diubah, tidak bisa diganggu gugat lagi. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad dalam berbagai kitabnya menyatakan, inti dari kepercayaan saya ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Kepercayaan kami yang menjadi pergantungan dalam hidup ini, dan yang padanya kami dengan rahmat dan karunia Allah berpegang sampai saat terakhir dari hayat kami di bumi ini ialah junjungan dan penghulu kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Khotamun Nabiyyin dan Khairul Mursalin, yang termulia dari antara nabi-nabi. Di tangan beliau hukum syariat telah disempurnakan. Karunia yang sempurna ini pada waktu sekarang adalah satu-satunya penuntun ke jalan yang lurus dan satu-satunya sarana untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Ijalah Auham 1891 halaman 137. Beliau mengatakan lagi, tidak ada kitab kami selain Al-Quran Syarif, dan tidak ada Rasul kami kecuali Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada agama kami kecuali Islam, dan kita mengimani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah
Khatamul Anbiya, dan Al-Quran Syarif adalah Khatamul Kutub. Maktubat Ahmadiyah jilid 5 nomor 4. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya kami beriman kepada Allah sebagai Tuhan, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi, serta kami beriman beliau adalah Khatamun Nabiyyin. Tufatu Baghdad halaman 23. Dengan sungguh-sungguh saya percaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Khatamul Anbiya. Seorang yang tidak percaya pada Khatamun Nubuwah beliau Rasulullah SAW adalah orang yang tidak beriman dan berada di luar lingkungan Islam. Takrir Wajibul I'lan 1891. Ahmadiyah meyakini karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Khatamun Nabiyyin, maka sesudah beliau tidak akan ada lagi nabi, baik nabi yang membawa syariat ataupun nabi yang tidak membawa syariat dan berdiri sendiri. Nabi tasri, gairi tasri mustakil, nabi lama dan nabi baru. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dalam majalah Al-Hakam 10 Juni 1905 halaman 2 menyatakan, saya dengan sangat yakin dan dengan pendakwaan mengatakan potensi-potensi nubuat atau kenabian telah berakhir pada wujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menegakkan suatu silsilah baru menentang beliau dan yang memisahkan diri dari kenabian beliau, lalu memaparkan suatu kebenaran dan meninggalkan mata air kenabian itu adalah pendusta dan penipu. Saya katakan dengan sejelas-jelasnya, terkutuklah orang yang meyakini orang lain di luar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi sesudah beliau, dan yang merubuhkan khatamun nubuwat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya sesudah Rasulullah SAW tidak bisa datang lagi nabi yang tidak memiliki cap atau stempel kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dalam kitab Anjami Atam catatan kaki halaman 27-28 menyatakan, dan hakikat yang sebenarnya saya berikan kesaksian sepenuhnya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Khatamul Anbiya, dan sesudah beliau tidak ada lagi nabi yang datang, baik nabi lama maupun nabi baru. Yang dimaksud dengan nabi lama ialah seperti Nabi Isa alaihi salam yang diyakini umat Islam akan datang pada akhir zaman. Yang dimaksud dengan nabi baru ialah nabi yang membawa agama baru, kitab suci baru, kalimat syahadat baru, dan kiblat baru. Nabi lama maupun nabi baru dalam perspektif Ahmadiyah, kedua-duanya tidak bisa dan tidak boleh datang, sebab jika datang ia akan merusak segel Khatamun Nabiyyin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Hadrat Mirza Ghulam Ahmad pendiri Ahmadiyah meyakini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Khatamun Nabiyyin, nabi terakhir, tidak akan ada lagi nabi sesudahnya, nabi tasri, gairi tasri mustakil, nabi lama maupun nabi baru. Lalu kenapa Hadrat Mirza Ghulam Ahmad menyatakan diri sebagai nabi? Siapakah sesungguhnya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad itu? Saya jawab pertanyaan ini pelan-pelan ya, supaya Anda paham. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang ahli tasawuf modern dan sufi besar abad 14 Hijriah. Beliau adalah orang yang fana fillah dan fana fir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kefanaannya yang begitu rupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lagi hijab yang membatasi, telah memungkinkan beliau mendapat amanah dari Allah sebagai mujadid abad 14 Hijriah pada 1888
Imam Mahdi dan Masih Mau'ud atau manifestasi Al-Masih yang dijanjikan kedatangannya oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada 1890. Anda mungkin pernah mendengar Allah akan membangkitkan seorang mujaddid pada setiap permulaan abad, akan mengutus Imam Mahdi dan Masih Mau'ud atau Al-Masih yang dijanjikan. Saya kabarkan kepada Anda, beliaulah orangnya yang telah dikabar gaibkan baginda Nabi Muhammad SAW akan datang pada akhir zaman, dan ditunggu-tunggu seluruh umat Islam, Sunni ataupun Syiah itu. Betul sekali, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad pernah menyatakan dirinya sebagai nabi. Tetapi kenabian yang diproklamirkan beliau bukan nabi seperti yang dipahami, dinarasikan dan dipropagandakan MUI sebagai nabi baru yang bawa agama baru, kitab suci baru, kalimat syahadat baru dan kiblat baru. Kenabian yang diproklamirkan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad bukan kenabian tasri atau gair tasri mustakil, membawa syariat, tidak membawa syariat, independen, berdiri sendiri menjadi nabi tanpa mengikuti nabi, terpisah dari Islam dan Nabi Muhammad SAW. Kenabian yang diproklamirkan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad adalah kenabian gairi tasri, gairi mustakil, tidak membawa syariat dan tidak berdiri sendiri, menjadi nabi semata-mata karena mengikuti Nabi SAW, tidak terpisah dari Islam dan Nabi Muhammad SAW. Untuk memudahkan Anda memahami, baiklah saya tambahkan penjelasan dalam bentuk diagram sebagai berikut. Dalam teologi Islam, Nabi ada dua macam, Nabi Tasri dan Nabi Gairi Tasri. Nabi Tasri mempunyai satu bentuk, yaitu mustakil. Sedangkan Nabi Gairi Tasri mempunyai dua bentuk, mustakil dan gairi mustakil. Nabi Tasri dan Nabi Gairi Tasri mustakil dalam istilah lain disebut Nabi Hakiki. Sedangkan Nabi Gairi Tasri Gairi mustakil dalam istilah lain disebut Nabi Umati atau Nabi Zili. Nabi Tasri dan Nabi Gairi Tasri mustakil atau Nabi Hakiki tidak ada lagi. Pintunya total telah tertutup karena Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap. Al-Maidah ayat 3. Dan Nabi Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin. Al-Ahzab ayat 40. Sedangkan Nabi Gairi Tasri Gairi mustakil atau Nabi Umati, Nabi Zili, direkomendasikan Al-Quran, surat Al-Fatihah ayat 67, surat An-Nisa 6970, pintunya masih terbuka, bisa dicapai melalui pintu sirat sidiki, pintu fana fi Rasul sallallahu alaihi wasallam, pintu ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenabian yang diproklamirkan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad adalah kenabian yang direkomendasikan Al-Quran, pintunya masih terbuka, yaitu kenabian Gairi Tasri Gairi mustakil, Nabi Umati atau Nabi Zili. Kenabian Gairi Tasri Gairi mustakil, Nabi Umati atau Nabi Zili, menurut pendiri Ahmadiyah, jika datang tidak akan mengurangi martabat Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun nabiyyin dan tidak akan merusak segel khatamun nabiyyin Nabi Muhammad SAW. Sebab pada hakikatnya kenabian seperti ini bukan kenabian dia lagi, melainkan kenabian Rasulullah SAW juga, yang jahir dalam suatu cara yang baru. Wujud mereka bukan wujud mereka lagi. Dalam kaca kefanaan mereka terbayang wujud yang mulia
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenabiannya bukan karena dirinya, melainkan karena mata air dari nabinya. Kenabiannya bukan untuk dirinya, melainkan untuk keperkasaan nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Wasiyat halaman 26. Lebih lanjut beliau menyatakan, akan tetapi jika seseorang yang benar-benar telah bersatu meleburkan dirinya dalam khatamun nabiyyin, menghilangkan usaha pemisahan dirinya serta menjadi pantulan dari semua keindahan dan kesempurnaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaikan cermin yang bersih, ia akan disebut nabi tanpa memecahkan atau merusak materai milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ia adalah cerminan gambar Muhammad, dan Muhammad sendiri dalam bentuk zili atau bayangan. Galatika Ijalah halaman 9-10. Dan beliau menyatakan lagi, ringkasnya, kenabian dan kerasulan saya adalah berdasarkan kedudukan sebagai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan berdasarkan diri saya sendiri. Dan nama itu saya peroleh karena fana fi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mabuk dalam kecintaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, makna khotamun nubuwat, makna khotamun nabiyyin tidak terganggu. Galatika Ijalah halaman 6. The real Ahmadiyah atau Ahmadiyah versi Ahmadiyah dapat disimpulkan sebagai berikut. Meyakini dengan teguh Nabi Muhammad SAW adalah khotamun nabiyyin. Meyakini khotamun nabiyyin berarti penutup nabi-nabi. Nabi tasri, nabi gairi tasri, mustakil, nabi lama, dan nabi baru. Meyakini kenabian yang diproklamirkan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad adalah kenabian yang pintunya dibukakan Al-Quran, yaitu kenabian gairi tasri, gairi mustakil, yang dalam istilah lain disebut nabi ummati atau nabi zili. Meyakini kenabian gairi tasri, gairi mustakil atau nabi ummati, nabi zili tidak mengurangi martabat Nabi Muhammad SAW sebagai khotamun nabiyyin. Sebab pada hakikatnya kenabian gairi tasri, gairi mustakil adalah kenabian Nabi Muhammad SAW juga yang jahir dalam suatu cara yang baru. Kenabiannya bukan karena dirinya, melainkan karena mata air dari nabinya. Kenabiannya bukan untuk dirinya, melainkan untuk keperkasaan nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk kenabian gairi tasri, gairi mustakil atau nabi umati, nabi zili memang bentuk kenabian baru, tetapi ia bukan nabi baru. Ia hanya melaksanakan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ia menjadi nabi semata-mata karena ketaatan, kefanaan sempurna kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda, sangat jauh berbeda dengan Ahmadiyah versi MUI, dengan kenabian Hadrat Mirza Ghulam Ahmad yang dipahami, dinarasikan, dan dipropagandakan MUI. Anda mau pilih yang mana? Ahmadiyah versi MUI atau Ahmadiyah versi Ahmadiyah? Orang pintar apapun pasti akan pilih yang asli, bukan yang imitasi. Hingga di sini paparan Ahmadiyah versi MUI dan Ahmadiyah versi Ahmadiyah saya akhiri. Hadanallah wa iyyakum azmain. Wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفارقنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
امام وقت کے قدموں میں اپنی جان رکھ دینا، انا کو کر کے اپنے ہاتھ سے قربان رکھ دینا، جو بیت کے تقاضے نبھانا باوضو ہو کر اسی کے در پہ اپنی آن اپنی شان رکھ دینا، دعا کرتے ہوئے پیش نظر اس کی رضا رکھنا، دعا کرتے ہوئے پیش نظر اس کی رضا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا۔